Nganggur sama goblok beda nggak? Beda lah. Kalau goblok apa? Kalau goblok orang yang nganggur kerjanya ngopi ngerokok tidur bangun siang. Lu bangun tidur ngapain? Bangun pagi gua ngopi ngerokok tapi bangunnya pagi. Karena menurut gua gini. Karena menurut lu apa? Batu ditetesin air tipis-tipis lama-lama juga berubah. Ada batu yang nggak berubah? Batu apa? Lu! Orang kerja bayar pajak ribet. Lah gua tadi rokok beliin lu, kopi dibeliin lu. Lu di atas kan, kirat nih gitu kan. Ngapain aja di bumi? Tar dulu, gitu kan. Tar dulu. Lu bisa menikmati. Lu nggak minta tapi lu minta dikasihanin. Lu nonton film nggak lu mungkin tiba-tiba tembak dor mati selesai filmnya. Orang kasihan. Good evening, ladies and gentlemen. I thank you for being here in all of your splendor, rebels and change makers. Welcome to this timeline. This evening we have a very magical occasion. A special guest. Please welcome to the stage. Balik lagi sama gue Axel Christian. Karena dunia ini udah terlalu masuk akal, jadi kita butuh sesuatu yang gak masuk akal bersama Ardan Arsya. Ardan Asya. Ya. Langsung aja kali ya ke pertanyaan ini pertama. Langsung nanya aja. Gue orangnya nggak suka basa-basi dan. Suka gue bener. Bagus. Kenapa nganggur? Hah? Kenapa nganggur? Ya menurut gue nganggur adalah perjalanan kehidupan manusia yang paling bener ya gitu. Dia bisa fokus. Nganggur? Iya. Karena orang nganggur fokus terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan gitu. Contohnya kasih gue. Ya menikmati hidup. Membersamai waktu, merasakan kesenangan. Jadi orang yang kerja nggak bisa menikmati hidup? Bisa, kadarnya cuma lebih dikit aja. Kadarnya? Lebih banyak mengejar duniawi, terlalu banyak distraksi. Jadi kayak, capek aja gitu gue ngeliatnya. Distraksi itu maksudnya apa? Ya gangguan aja, banyak cicilan, tekanan. Ini kan dia gini, kenapa gue ngundang Ardan, karena gini. Gue kalau ngebayangin pengangguran, di otak gue tuh yang keluar adalah seorang Ardan. Gua tuh ya. Coba lu sebut nganggur. Ardan. Gue liat buah anggur, ada kumis lu di situ, men. Ada kumis gue ya. Anggur. Ya karena menurut gua nggak semua orang bisa menikmati dan merasakan hidupnya. Gini, sederhananya adalah banyak orang yang hidup tapi lupa untuk cara menghidupi kehidupan. Betul, gue setuju. Banyak orang yang bekerja sampai lupa untuk menjadi manusia. Betul kan? Tapi pas lu bilang menganggur itu adalah jalan paling pure untuk kita menikmati hidup sebagai manusia, gue kurang setuju. Kenapa? Karena menurut lu menikmati hidup tuh kayak gimana sih Dan sebenarnya? Itu mengurangi distraksi dan gini ya ketika dengan cara ya gini. Jangan sampai lu terlena sama dunia gitu. Sedangkan ya kita semua sama-sama paham bahwasanya dunia adalah ruang yang fana nih gitu. Kita bakal selesai, kita bakal menyelesaikan perjalanan kehidupan kita di dunia dan banyak orang kan sibuk sampai pada akhirnya mereka merajai waktu gitu, yang dimana mereka sampai lupa bahwa waktu tuh lu yang punya, bukan mereka. Waktu kecil cita-cita lu apa sih? Waktu kecil pengen jadi pilot sih sebenarnya, pengen terbang bebas gitu, dan ya ternyata untuk terbang bebas nggak harus jadi pilot. Jadi gue sekarang menurut gue bisa menikmati hidup penuh kebebasan. Lu udah terbang kemana? Ya kehidupan, perjalanan kehidupan orang nih kan baik dan terikat. Lu udah terbang naik pesawat kemana? Belum terbang. Nggak bisa terbang kan? Kalau ya kan gue nggak bisa bawa pilot. Lu bisa beli tiket kan? Duitnya kan belum ada. Karena nganggur. Tapi kan konteksnya bukan tentang lu mampu beli tiket atau enggak, terbang bebasnya. Lu mungkin bisa terbang bebas. Lompat pernah? Lompat pagar. Cuman kan konteksnya di sini yang kita bahas adalah bukan tentang lu beli tiket atau enggaknya, tapi tentang apa? Lu terbang bebas apa enggak? Sekarang ngapain lu harus beli tiket terbang bebas, sedangkan gue duduk ngopi ngerokok terbang gue bebas. Betul. Ngopi ngerokok terbang bebas. Iya. Ya, ganja lu ganja? Enggak ganja. Kok bisa terbang? Ngerokok aja. Ngerokok aja. Bisa terbang. Gini ya. Halusinasi sebuah pemikiran dan perspektif manusia itu tergantung bagaimana kita memikirkannya. Selama lu memikirkan diri lu terbang tinggi dan bebas seperti burung di luar sana, maka lu akan merasakan itu. Tapi kalau lu mikir kerja, capek. Lu berpikir kayak begini tuh dari umur berapa sih, Dan? Gua nggak pernah merasa berpikir ya, gua nggak pernah merasa gua memikirkan sesuatu karena gua ngerasa bahwa gua sudah mati sejak dalam pikiran aja gitu. Jadi lu sudah mati dalam pikiran lu, dan Ardan yang sekarang ini bukan Ardan yang dulu.
Masih yang dulu, masih sama. Dulu pas masih kecil sebelum lu mikir kayak gini, lu mikir dulu dong untuk lu bisa berpikir mikir matematika, ini. IPA, Bukan, IPS. untuk lu bisa sampai titik pemikiran enggak, seperti nggak pernah ini. berpikir gua, nggak pernah. Dan lu nggak embrace aja, gua nggak pernah mikir dan nggak perlu mikir. Menurut gua ya, karena kan gini, ide tanpa eksekusi sama dengan halusinasi. Banyak berpikir tanpa bergerak hanya sebuah kejadian yang tidak akan terjadi aja. Nah, menurut gua dibanding lu capek-capek berpikir, yang tadi lu bilang, memikirkan segala sesuatu, kenapa nggak lu lakuin dan lu nikmatin? Ya. Dan hal yang gue sekarang ini, gue ngelakuinnya, gue ngopi, gue ngerokok, tadi kan kasih rokok sama lu, selesai hidup. Target lu tahun ini ngapain? Dan target tahun ini? Nambah lahan perkebunan, satu. Ya. Ya ekspansi kandang-kandang peternakan lah. Kandang ayam gua masih kecil-kecil banget nih sekarang. Ya. Gimana tuh caranya? Ya nyari bambu. Nyari bambu. Lahannya kan ya, terbatas dong. Lahannya terbatas. Betul. Ya, itu untuk kan lu ekspansi, ya itulah perannya sosial manusia kan. Kita saling bermanfaat untuk orang lain. Jadi lu berharap tetangga lu bantuin lu? Nggak berharap juga, cuman kan nggak ada salahnya. Minta? Enggak juga kan berusaha. Itu tanah dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, yo sini gue ngerjain, gue bagi hasil. Minta? Kan enggak, bekerja sama namanya. Simbiosis mutualisme, kan dulu kecil belajar pasti. Iya, simbiosis mutualisme. Dia dapat sesuatu, kita kasih sesuatu. Nah, apa yang lu kasih ke dia? Lahannya kan gue memperdayakan lahannya sehingga menghasilkan uang, gue kasih uangnya ke dia, gue cukup ambil hasil taninya. Ada apa itu tadi? Uangnya kan gue kasih ke dia. Berarti ujung-ujungnya itu transaksi untuk uang dong? Buat karena dia? Betul, untuk dia, supaya lu bisa dapat apa yang lu punya. Betul, misal gak ada bedanya sama orang kerja, gua kasih lu jasa, uangnya buat gua. Ini kebalik aja. Emang gak ada bedanya? Gak ada bedanya. Berarti bedanya gua lebih menikmati. Enggak dong, kerja itu bisa dinikmati juga. Betul. Yang kerjanya gak dinikmati kalau pikirannya salah. Ya, ngerti nggak? Orang kerja bisa dinikmati juga kalau pikirannya benar. Oke, pertanyaannya dengan cara begini. Konsep pikiran lu adalah daripada gue capek-capek kerja, mending gue nikmati menjadi manusia, right? Ya. Kenapa nggak apa-apa kerja dan gue tetap menikmati? Karena itu adalah masalah sebuah pola pikir. Bukan masalah orang tidak menikmati hidupnya itu bukan karena pekerjaannya atau apa yang terjadi yang kita nggak bisa kontrol. Tapi apa yang ada di pikirannya. Kerja pun bisa dinikmati dengan pikiran yang benar. Betul, tapi pada faktanya banyak orang gila gara-gara kerja, stres. Bukan karena kerja, karena kerja berlebih. Itu dua hal yang berbeda. Yang ngasih kerjaan lebih siapa? Bosnya. Nggak mungkin lu kerja kan, ngapain lu ngerjain? Ada orang yang kerja gila-gilaan ada. Ibarat nih lu yang kerja di bangun restoran. Tidur nih, bangun tidur pagi live TikTok ngamen di TikTok, nggak mau ngaku ngamen di TikTok, ngomongnya apa? Ya gini mah apa adanya aja gue. Tapi di sini makasih ya 100.000 nih buat ngopi, 100.000 buat ngopi. Ada orang ngasih masa nggak makasih? 200.000 nih, 200.000. Ada orang ngasih. Lu sama manusia silver pinggir jalan kagak ada bedanya, cuma yang bedanya nih satu direkam, yang satu kagak. Ya emang gak ada bedanya sama gua. Di siaran aja siaran. Iya, bedanya gua lebih keren. Metro aja. TV tapi isinya manusia silver. Cuman kan konteksnya gini sekarang. Manusia silver menurut lu menikmati hidup gak? Menikmati dia. Menikmati. Kalau dikasih pilihan nih, lu mau kerja, ya kerjaan yang bener, gaji UMR atau 2 kali lipat dengan tempat tinggal, kosan, sama lu tidur di jalan, di kolong jembatan jadi manusia silver. Menurut lu dia pilih mana? Setahu gua manusia silver nggak tidur di kolong jembatan. Setahu gua. Tidurnya di mana? Kontrakan lah. Tetap ada kasur. Sama aja gua tidur pakai kasur ngemper. Untuk dia bisa kontrakan itu, bisa bayar kontrakan, dia harus nyilper. Iya. Nyilper kerjaan nggak? Iya kerjaan. Betul. Berarti kalau lu bilang tadi manusia silver menikmati hidupnya karena dia apa? Ya karena dia dia bisa ngontrak, karena jadi manusia. Karena dia nggak punya atasan. Bedanya orang kerja berdasi, dia punya atasan. Kan tadi konteksnya apa? Pusing karena tekanan kerja. Manusia silver kalau mau kerja dia kerja, dia ngantuk dia tidur. Berarti lu bisa buka usaha dong sebenarnya untuk lu jadi atasan. Udah bisa aja. Mau buka usaha nggak? Tergantung modal. Kalau ada modal gue buka. Kalau lu mau modalin misalnya, dan gue ada nih 2 juta buka. Berarti berkontradiksi dong. Tadi kan lu bilang dengan jadi pengangguran kita tuh menjadi manusia karena kita tidak ada distraksi dalam hidup ini. Nah, kalau lu buka usaha, lu harus mikirin usaha lu, Pak. Lah kan gue bayar orang. Nih kerja nih, lu pikirin ya. Usaha nggak bisa gitu, Pak, nggak bisa bayar orang. Lah, lu tetap harus jadi, ibarat nih kalau bikin video ada direkturnya. Betul. Lu pikir nih gue bayar orang nih, lu kerjain nih kerjaan gue ya. Ya kan dia butuh arahan juga, Dan. Dia butuh arahan, nggak bisa dia langsung. Betul, tapi kan gue tahu nih cara buka kan usaha gini, gimana. Ini kan tentang kepercayaan lu aja. Setiap orang punya kompas dan caranya masing-masing. Lah iya. Sekarang gini, lu percaya gak bahwa tim lu mempunyai kompasnya dia untuk bisa membawa lu terbang lebih jauh lagi? Kalau lu udah percaya, silakan lu atur. Gue percaya sama Tapi menurut lu nganggur sama goblok beda nggak? Beda lah. Kalau goblok apa? Kalau goblok orang yang nganggur kerjanya ngopi ngerokok tidur bangun siang. Lu bangun tidur ngapain? Bangun pagi, gua ngopi ngerokok tapi bangunnya pagi.
Ini kalau ada orang nganggur nih, gue kasih tau sama lu ya, orang nganggur, yang goblok, yang dongo nih ya orang nganggur nih, itu bangun siang, bangun teriak lapar, ya kan mau makan, masak mie. Itu orang dibikinin sama orang tuh. Nah itu orang dongo dibeliin sama orang. Nah kalau gue kan enggak. Iya. Gue bangun pagi, gue ngopi, gue ngerokok, ya kan. Dibeliin siapa? Viewer. Ya, sama aja. Ya, lapar nih gue, lapar. Belum ngopi. Kemarin lu baik naik Grab dibayarin siapa? Bayarin viewers gue. Ya udah sama aja. Ya kan bedanya gue gerak gitu loh, maksud gue udah aktivitas bangun pagi. Lu bukan orang goblok. Seenggaknya gini, kalau lu emang orang nggak goblok bisa yang pintar dikit. Bedanya gini. Bedanya tau nggak apa orang goblok sama orang goblok yang pintar dikit? Apa tuh? Orang goblok ya goblok, digoblok-goblokin ya dia goblok, dia ngaku dia goblok. Tapi orang goblok yang pintar dikit, dia bisa denial dikit. Kan intinya gini. Ada skill tambahan. Bukan, intinya gini. Sekarang lu gini, intinya jadi pengangguran itu nggak, kalau lu nggak bisa bermanfaat untuk orang lain, seenggaknya lu nggak nyusahin orang lain. Nah, gue tuh dari tahap yang penting gue nggak nyusahin orang lain. Lah kalau lu masak mie minta bikinin sama orang lain jatuhnya pedongo. Udah nganggur. Jadi goblok itu menyusahkan orang lain. Lah iya, menyusahkan. Lu bayar pajak gak? Hah? Bayar pajak gak? Pajak kapan? Bayar pajak negara. Buat apa mobil? Enggak, buat pajak aja, pajak. Kayak dari pendapatan. Lu bayar pajak. Lah dihitung pendapatannya dari mana? Gua nih masuk pendapatannya dari mana? Gua apa yang harus gua laporin ke pajak? Lah ini rokok siapa yang beli? Lu. Yang bayar pajak siapa? Ya lu. Itu bedanya kan gitu. Intinya apa? Intinya kita menikmati dan mensyukuri aja. Orang kerja bayar pajak ribet. Lah gua tadi rokok beliin lu, kopi dibeliin lu. Sebenarnya masih kecil lu dibedakin gak sih ubun-ubunnya? Ubun-ubun enggak, muka doang ya. Sama jidat tuh. Minyak kayu putih diudel gitu. Iya, kalau lagi rada dingin badan kan butuh yang hangat. Sampai sekarang masih kadang di sini nih. Pas berak ditemenin nggak pas masih bayi? Enggak, cuma dibuka doang pintunya. Lu tahu nggak sih ada orang di hidup ini yang hidupnya itu tidak tahan dengan cobaan. Dan saat mereka nggak tahan cobaan, alasan yang mereka gunakan adalah ya bersyukur aja. Ya makanya yang jangan dikasih, semua dianggap cobaan, aja. Anggap apa pembelajaran. Kalau lu menganggap semua perjalanan tapi hidup itulah orang-orang yang akhirnya tidak bisa menyicipi banyaknya perkembangan di hidup ini karena mereka menggunakan bersyukur sebagai tameng untuk mereka tidak berkembang, tidak melakukan apa-apa. Pernah nggak lu berpikir ke arah sana gitu? Jangan-jangan gue denial doang, gue cuma males, nggak mau ngelakuin apa-apa. Dan jawaban paling gampang itu ya bersyukur aja. Kalau gue males kan gue bangun siang minta seduhin mie. Duh kesemutan. Gila kan. Kemarin lu udah mau nikah kan? Iya. Nikah pakai apa? Pakai duit. Dari mana? Ya ada aja lah, alhamdulillah jalannya kan gitu. Kalau kita bergerak. Jalannya dari mana? Gue mau tahu. Dari orang-orang. Dari orang-orang tuh lu live. Iya, ada terus dari live. Ada yang nyawer. Ngamen di live. Ada yang dari teman gue nih kayak lu mau nikah, iya nih kurang dana nih. Kalau ada gitu, kalau emang nggak ada ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi lu nggak minta ya? Enggak. Itu hak mereka. Iya, ya kan lu mau ngasih mau nggak. Sekarang gini, lu tadi kan rokok nih, kayak gue cuma bilang dong, aduh nggak ada rokok nih gitu. Kan gue nggak minta, lu inisiatif kan. Lu mau rokok dan ya kalau ada, terus lu milih kasih pilihan kan. Iya. Mau yang ada rasa apa enggak? Jangan. Oh ya udah lu ada. Lah itu kan semua pilihan ke lu. Gitu loh, lu mau ngasih apa enggak? Sekarang semua nih tergantung dari manusianya. Kalau manusianya benar, kehidupan manusia sejahtera. Menurut lu sejahtera nggak? Sangat. Menurut lu benar nggak? Dalam keyakinan gue benar. Karena kesejahteraan manusia itu dipegang kendali oleh dirinya. Itu dipegang penuh oleh kalau misalkan dirinya. Lu meninggal nih, amit-amit dong. Iya. Dan lu meninggal, terus lu ditanya, udah ngapain aja di bumi? Ibadah jalan, makan jalan, berak lancar, kadang mencret, kadang keras. Ya berbuat baik sama manusia aja sih. Kan intinya dari kan lu minta mulu, kagak pernah ngasih. Minta mah kagak baik. Lah kan ngasih nggak melulu tentang materi. Nggak mesti materi. Lah iya betul ya. Misalkan orang ngobrol sama lu. Lah kan gue ngasih nasihat. Gue ngasih nasihat ke orang-orang nih, hidup lu yang benar gitu. Tapi kan nggak ada yang ngambil kan. Kayak udahlah bang, diem aja nih, duit buat ngerokok. Lah iya tergantung. Kalau itu kan lu mau ngambil apa enggak pilihan. Lu nemu duit di jalan, lu mau ambil apa enggak kan pilihan lu. Kalau lu butuh lu ambil enggak ya lu tinggal. Berarti lu ngasih siapa aja terserah ngambil. Terserah, bebas aja hidup mah. Itu bukan ngasih namanya. Lah. Gaping. Itu bacot doang, bacot. Kalau ada yang mau denger ya denger, kalau enggak ya enggak. Ya kan berarti gitu. Balik lagi ke karakter manusianya. Enggak, itu bacot doang namanya. Yeping, tau yeping. Gitu gua ngomong nih 1 + 1 3. Ya percaya enggak gitu. Tapi itu bukan amal, enggak amal. Ya, itu yeping. Gua enggak bilang amal, tapi kan tadi lu bilang itu nasihat tuh amal. Ya udah kalau emang perspektifnya amal ya silakan aja gitu. Maksudnya kan ini bocah nih pada tuh main raket kan. Kokek ke pinggir nih lu ambilin kalau lu mau, kalau enggak ya lu diem aja, bebas. Gitu. Itu kan pilihan lu mau stoik aja.
Ya stoik sih enggak, semua tergantung pada keyakinan dan kepribadian masing-masing. Enggak, stoik. Susah emang kalau Udah berapa lama pacaran? Ya? Lumayan lah, bentar lah, 8 tahun. Hidup, berpasangan, Kadang lu kalau sejahtera. waktu lu pacaran nih sama cewek lu, Iya. pernah fine dining nggak? Belum sih sejauh ini. Bawa dia ke tempat-tempat yang mewah supaya dia punya pengalaman lebih. Pengalaman nggak harus tempat mewah. Oke, nggak usah mewah. Dia ke luar negeri lah sama lu. Iya. Atau dia ke keliling Indonesia. Ya kan, tapi saya lagi sibuk kerja dia. Biasa yang bayarin siapa, Dan? Ya kalau lebih kan duitnya lebih banyak dia. Kalau gue lagi nggak ada ya pakai duit dia. Kalau emang gue lagi ada nih, gue kan sering dikasih sama dia kan nih buat jajan, buat ngerokok, buat ngopi. Kan nggak gue habisin, gue simpan kalau masih ada sisa. Ya ini pakai kalau buat mau makan gitu. Kalau kurang ya tambahin. Gue mau nanya nih, Iya. cewek lu punya mimpi gak? Punya. Apa? Mimpinya dia sih sejauh ini kayaknya hidup bahagia ya, hidup seneng, punya banyak duit. Bisa lu ngasih banyak duit? Ya kan dia bisa ngasilin sendiri. Dia Terus kan kerja. fungsi lu apa di hubungan itu? Lagi nih sekarang kan kunci dari sebuah hubungan adalah komunikasi dan saling support. Pas dia ngomong, yang aku pengen nih emas tapi uangnya lagi nggak ada. Lu jawab, Ntar dulu ya sayang, aku ngumpulin dana dulu, kalau ada nanti kita beli. Kalau 70 tahun lagi baru ada, Ya emang udah takdirnya begitu, mau gimana? takdir. Iya, jalannya udah begitu, gue kan yang penting udah usaha gitu. Lu puyeng nggak kerja? Serius? Kagak. Ya berarti lu orang-orang yang Gue puyeng ngadepin lu. Ngamen, lu tuh ngamen. Lu bukan pengangguran, lu ngamen. buat ngerokok. Bedanya lu nih sama orang-orang yang ngamen, Iya. lu pakai baju masih bagusan dikit sama direkam. Habis itu di broadcast. Bedanya itu doang. Ya, Itu kan ada ngamen. bedanya. Betul. Kan tampil beda lebih baik. Mereka daripada- ngamen karena mereka berkebutuhan, mereka susah, mereka tuh opportunity-nya kurang, mereka lahir di situasi yang tidak menguntungkan. Kalau lu opportunity banyak, lu kenal banyak orang, tapi lu nggak mau. Nggak Padahal mau. cewek lu nih punya mimpi, lu punya pilihan untuk membantu dia menggapai mimpinya, tapi Gua nggak mau. bantu, Karena lu bantuin. mau apa? Lu mau jadi apa? Manusia yang manusia. Gua bantuin orang dia kalau mau kerja nih, saya nganterin, gua anterin. Kalau Kan lagi dia- makan, kan dia- misalkan lu nggak ada duit, sayang bayarin dulu ya. Iya. Ya kan itu simbiosis, lagi-lagi simbiosis mutualisme. Manusia itu makhluk sosial. Semuanya tuh berkesinambungan antara manusia dan manusia lainnya. Itulah peran penting manusia dan manusia melupakan itu. Sekarang manusia hidupnya masing-masing. Ya, itu tuh yang salah tuh. Hidup manusia sekarang masing-masing. Bodo amat urusan dia. Nah, itu duit lu banyak tapi lu hidup masing-masing ngapain? Mending bagi-bagi ke lu ya. Ya kalau emang ada lebih. Iya. Kan gitu. Kalau ada lebih. Kalau ada lebih, kalau emang itu ngerasa lu cukup ya lu maksimalin dulu buat hidup. Kalau lu. ada lebih, ya nggak apa-apa. Ya Tapi kalau kalau ada ada lebih ditahan, lu ngomong, yang buat apa duit dipakai sendiri? Mending bagi-bagi. Ya kan balik lagi manusia makhluk sosial. Kan Bukan kesi- makhluk sosial itu. Gitu aja. Itu namanya manipulasi. Lu berusaha nih biar orang-orang yang uangnya kebanyakan, udahlah kasih gua aja. Kalau nggak lu ngapain lu hidup sama aja. Cuma lu nggak direct ngomongnya. Itu namanya manipulasi, Pak. Itu gaslighting. Cara-cara klasik lah. Lu kalau lahir 200 tahun lalu jadi dukun. Tapi gue penasaran nih. Dulu mimpi lu jadi pilot. Sekarang mimpi lu jadi apa? Gue nggak pernah punya banyak mimpi sih, gue cuman pengen hidup gue bersahaja dan berbahagia aja di saat orang-orang lain pusing memikirkan Bahagia tuh kebahagiaannya. apa? Ya kayak sekarang aja bisa ngobrol sama lu, ngerokok, Lu kesini tadi naik apa? naik Grab. Bayar nggak tuh? Bayar kan, dibayarin dulu sama perempuan gue, ntar dulu ya. Lu pernah dengar kata mokondo gak? Kan bedanya gue nggak kayak gitu, gue kan memberikan sebuah cinta. Menurut gue cinta tuh di atas segalanya dibanding sebuah materi. Itu dua hal berbeda. Selama lu masih bisa memenuhi sebuah cinta yang tulus dan bersahaja, maka Tadi kan lu bilang iya, bahagia itu ketika nggak nyusahin orang. betul. Lah kan dia nggak merasa disusahin. Oh ya udah sayang nih aku bantuin ya. Kata pakai siapa? dulu. Kata lu. Lah kan perempuan gue sendiri bilang, iya nih sayang pakai aja dulu. Kalau Ya, misalkan gue minta bayarin dong DP rumah. ya kalau gue ada gue kasih, kan masalahnya nggak ada. Sekarang adanya berapa? Apanya? Duit. Nggak tahu tuh di tas recehan tadi. Cepet ada cepet. Nggak ada ya, 70.000. 70.000. Beliin gue dong Samsu 2. Ngerokok emang. Rokok? Ya beli aja nih, pakai nih. Ada nih, beli Samsu 2 doang mah. Beli Samsu. Coba ada berapa lagi? Udah ini kantor buat di jalan balik. Enggak, lihat aja ada berapa. Nah, Nggak apa-apa, lihat aja. 2.000-an udah. Simpen aja. Pulang naik kapan ntar?
Itu mah tergantung keyakinan masing-masing. Kalau emang lu kayak pulang naik apa ntar? Ya, kalau uang sisa 2.000. Ya peran manusia kan di situ. Kan banyak di sini manusia nih gitu. Masuk kan ada lu, masa iya gitu. Saya lihat ada orang nih jalan kaki jauh nih dari sini ke rumahnya ke Jaktim kan. Saya iya kan dibiarin. Jangan ada yang kasih dia duit. Nggak perlu duitnya, gue mah pesenin aja. Bayarin selesai, nggak perlu gue yang megang duitnya, lu urus aja, itu mah urusan lu. Itu namanya minta. Kan mereka bayarinnya pakai duit juga walaupun digital. Ya kan gua dipesenin kan pakai uang digital. Ya kalau mau mesenin, kalau nggak gue nelfon cewek gue ntar, sayang, ini aku mau pulang nih di rumahnya Excel. Pesenin dong. Pesenin dong. Oh. Dan itu nggak nyusahin? Enggak lah, selama dia masih, oh iya sayang bisa nih, gitu aja. Udahlah hidup mah. Lu pernah ke psikolog nggak sih? Hah? Psikolog? Enggak lah, ngapain? Nggak ada yang bermasalah sama hidupku, gue ngerasa hidup lagi sangat menyenangkan dalam hidup. Orang-orang psikolog tuh cuma buat orang-orang yang lagi merasakan resah dalam kehidupan. Nah, dan lu nggak pernah resah? Enjoy go with the flow. Flow state lah hidup. Iya, nikmatin aja. Pagi ngopi, sore mandi ya kan. Malam tidur, selesai urusan. Kalau lagi ada pengen olahraga. Kalau lu punya anak? Anak nih. Yeah. Menurut lu dia nggak mau kerja? Dia nggak mau kerja, dia nggak mau sekolah. Karena itu membuat dia hidup. Oh enggak, kalau sekolah gue wajib tuh. Kenapa? Ya karena supaya kan menurut kepercayaan lu. Iya. Nah, menurut anak lu, kepercayaannya tidak seperti itu. Ya gue kasih tahu kepercayaan yang benar seperti ini. Kepercayaan yang benar seperti itu. Sekarang gue kasih tahu lu nih, kepercayaan yang benar, cinta itu adalah dimana dua orang itu saling berjuang untuk satu sama lain. Kalau misalkan lu modalnya cinta doang, bisa bertahan, tapi untuk survival kagak. Itu satu tapi contoh. Lu tahu, dan coba nih, yang kedua nih ya, untuk kita menjadi manusia itu kita harus belajar menerima keadaan. Betul. Di setiap agama juga diajarin bersyukur. Betul. Apapun keadaannya, walaupun lu harus kerja dan sebagainya. Betul. Because apa yang terjadi di hidup ini nggak semuanya bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah ada dua pilihan nih. Ketika lu dikasih sebuah talenta, dikasih sebuah kondisi, reaksi lu terhadap kondisi itu seperti apa? Apakah lu membelot yang ujung-ujungnya menyusahkan orang, minjem sana sini, ngemis, atau you make something out of it? Ya, dengan mindset yang baik, dengan mindset yang tenang, dengan mindset yang beriman, dan lu menjalankan itu dengan sukacita. Ada dua pilihan, lu tetap bisa kerja dengan bahagia, atau lu bisa, bodo amat lah, karena gue capek, ngapain gue stres, ngapain gue pusing. Walaupun cewek gue sih mau traveling ya, traveling butuh apa? Butuh duit. Gimana cara dapet duit? Minjem aja minjem, atau kayak ya kalau ada yang mau ngasih ya ngasih. Ya kan lagi-lagi manusia. Bukan lagi-lagi, enggak. Loh. Lagi itu enggak, itu lu sekarang gini. Itu ada enggak nih, kan lu naruh kepercayaan lu ke anak lu. Iya. Ini gua naruh kepercayaan gua ke lu. Oke. Ya. Lu bukan anak gua, iya. tapi gua ngasih tahu nih sebagai sesama laki-laki, kepercayaan yang lu miliki itu akan menyusahkan lu dan orang-orang. Itu kan kepercayaan lu. Kepercayaan gua kan gua enggak nyusahin, gua nyantai. Nah, kalau anak lu merasa kayak kepercayaan papa ya sekolah itu penting, buat aku enggak. Ya gue terus gue kasih kepercayaan bahwa ini adalah hal yang benar gitu. Karena menurut gue gini. Karena menurut lo apa? Batu ditetesin air tipis-tipis lama-lama juga berubah. Ada batu yang nggak berubah. Batu apa? Lo. Ya mungkin tetesannya kurang kenceng aja. Tetesan lu ketipisan, terlalu tipis. Makanya kan gue bilang ke anak gue bakal terus. Kalau lu kan cuma sekali ngomong udah bilang apa nih batunya. Ada orang yang lebih batu lagi, baru netesin dikit ngatain orang batu, lebih batu. Batu tuh dia. Orang netesin baru sekali, berharap batunya berlubang, gak bakal bisa gitu. Jadi udah 700 kali nih lo, ya kan? Dar gerak pasti tuh batu. Ya udah gini, gue punya pertanyaan nih. Kenapa orang nganggur identik dengan kopi dan rokok? Ya nggak ada yang dilakuin lagi, ngapain lagi? Sebuah kenikmatan kan datang dari hal yang kita lakukan sesederhana apapun itu. Nah mungkin buat gua sebagai kan apapun itu, tapi kenapa identik dengan rokok dan kopi? Ya itu yang paling membersamai hidup aja gak sih? Lu tau gak sih, kopi itu tidak memberikan energi, tau gak? Tapi siapa? Kopi itu nge-stop saraf otak yang bisa merasakan stres. Dan rokok memberikan nikotin, efek yang mirip. Tau gak artinya apa? Apa? Mungkin pengangguran itu ngopi dan rokok karena mereka pengen lari dari kenyataan. Loh enggak, justru mereka pernah kepikiran nggak sampai sana? Enggak, kejauhan mikirnya, kejauhan. Orang sampai mana kalau mikir? Lalu orang ngopi ngerokok mikirin segala refleksi otak nih gimana, paru-paru kebanyakan kejauhan. Lu ngopi mau ngopi aja seduh, kalau ada air panas lu seduh, ada gas lu nyalain kompor. Kalau nggak ada, dicari beli dulu ke warung, beli gasnya, beli kopinya dulu serenceng, selesai. Butuh duit nggak? Nah kan sekarang gini, tadi kan kita ngomongin duit kan. Nggak, butuh duit nggak buat beli? Butuh. Nah lu dari mana duitnya?
Ya kan tadi makanya pentingnya menabung. Ngamen. Kan tadi gua bilang. Ngamen, enggak nabung, ngamen. Ya mau ngamen juga penting ada duitnya. Siapa nama donaturnya? Makasih ya Cepe, makasih Cepe, makasih Cepe. Ya, kan, ada... Siapa lagi nama donatur sebutin dulu. Yang penting ada duitnya. Siapa dulu sebutin? Banyak sih teman-teman mah. Teman-teman apa viewer? Teman. Oh, karena udah ngasih jadi teman. Loh, bukan. Kalau belum ngasih? Ya kan kita berinteraksi. Kan kemarin lu live. Habis itu gue lihat nih, Bang, gue udah transfer Cepe. Boleh kali fallback, baru lu fallback. Ya jadi teman kan jadi. Jadi duit tuh bisa menambah value dalam sebuah hubungan. Tergantung. Semua balik lagi keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Selama ini gue temenan sama dia orang nih. Kepercayaan lu apa sih kepercayaan lu? Lagi ini asas kepercayaan manusia. Ini kita ngomongin di lingkup dunia. Gak usah ya. kejauhan. Apa kepercayaan? Kepercayaan apa? Kepercayaan lu? Selama kita bisa saling bersahaja terhadap sesama manusia. Bersahaja tuh artinya apa? Bersahaja tuh gini ya. Secara gampangnya adalah kita bisa saling memberikan sebuah ruang terhadap hal-hal yang hidup dan tumbuh dalam diri kita. Misal gua ajak lu ngopi nih, kita udah menikmati sahaja kita aja nih, kita ngopi bareng. Ini kan sebuah momen yang terbentuk. Disitulah persahajaan itu timbul gitu loh. Tapi kan lu gak ngopi sama dia. Dia cuma kasih nyawer nih, Bang, kasihan gua sama lu. Lah kan kasih gua sebelum kopi. live gua ngomong nih, bang, dulu. Bang, ini buat lu ngerokok nah, nih, Bang. Makanya kalau nonton live dari awal, gua kan bilang apa seduh dulu kopinya kita ngopi bareng. Lah udah nyeduh kopi, gua nyeduh kopi, kita ngopi bareng. Lah tapi kan lu gak bisa nyeduh kopi, lu bilang, lah lu ngopi sendiri, habis itu dia transfer, baru lu bisa nyeduh. Malak itu namanya, malak pakai cara manipulasi. Beda, itu tergantung. Kagak beda, sama, denial aja. Enggak, denial emang enggak. Denial, kan bedanya gini, dia nyeduh kopi lebih dulu, gue belakangan, beda di situ doang. Iya, nunggu dia keseduhin kan, lu tap dulu kali, tap biar gue bisa kopi. Gue cuman cerita, gue bilang, lagi nggak ada kopi. Kalau emang lu lagi ngopi, bisa kali kita ngopi bareng. Nah itu cerita, awas cerita di Malaka di mana? Lu nih ngopi nih, misalnya sendirian kan? Ya, enak juga ngopi, enaknya gue belum ngopi nih. Ini kan ngopi, lah. Salahnya gue di mana? Gue cuma cerita, gue lah kopi gue belum ada. Habis udah beliin. Ya kalau dia lagi dibeliin kan jadinya ngopi bareng kan. Nah, kan ngamen. Gitu. Lah kalau ngamen. Bukan ngamen. Ngemis. Lah kalau ngemis apa ya? Bawa minta 1.000-1.000-nya buat makan. Lah gue kan enggak ngomong gue. Caranya beda. Lu ya, ngemisnya kan level 3, itu ibarat level 1 nih. Lu level 3, lah, lu jangan kasih tahu lu reverse psychology nih. Itu ada gua namanya. Belum ngopi nih. Itu namanya ada kamus KBBI. Kan? Gunanya apa? Untuk membedakan sebuah makna dan harfiah dari sebuah kalimat. Kan bedanya di situ, gitu loh maksud gue. Masa orang cerita cuman, gue belum ngopi nih. Lu kalau ada, lu lagi nongkrong ke tempat temen lu nih, terus lu bilang, enak banget ngopi, belum ngopi. Semua orang pengamen, pengemis berarti. Kan gak gitu. Lu dengerin berita nggak? Kadang-kadang doang. Resesi tahu resesi? Nggak tahu. Inflasi gitu-gitu. Oh, tahu kok inflasi. Kalau keadaan ekonomi berantakan, apa yang akan lu lakukan? Berkebun lah, peternak. Oh, kalau keadaan ekonomi nggak baik-baik aja baru lu kerja? Ya kan gue tadi gue udah cerita. Cita-cita lu apa? Memperbanyak lahan sawah. Ngemis. Sama nambah tingkatan peternakan gue nih bambu-bambu nih. Bambunya jadi ada tingkat-tingkatannya tuh. Lah kan kalau lu miara 2 ayam cuma 2. Gimana sih Minecraft? Lu main Minecraft lu. Nah, ini pola pikir kehidupan manusia kayak bahan tinggal tung bangun desa, tung kayu dapet. Nih, lu duduk di sini, pertanyaan lu duduk di sini emang enggak pakai kayu nih, emang pakai duit, lu dudukin duit. Pakai duit ini. Lu pakai kayu. Dari developer ngasih duit ke perumahan, bikin apa pakai apa? Pakai bambu. Lalu ngapain? Beli dari mana? Dari duit. Dari nanam. Ngapain sekarang lu beli kalau lu bisa nanam? Kalau nanam dulu nih kagak jadi. Nah, itu bedanya, makanya berpikir dari sekarang. Oh, dari sekarang gua harus nanam biar suatu saat gua butuh bangun balai, gua udah punya bambunya. Jangan, gue ntar mau nanam bambu, dari mana yang nyari duitnya? Lama lagi tujuannya, sama aja kan ujung-ujungnya. Yang penting kan sekarang bukan bagaimana caranya lu nyampe ke sana, tapi kan ketemu di titik situnya dengan cara seperti apa. Ya udah, kalau gitu gini, ajarin gue cara nganggur. Step by stepnya, bagaimana cara nganggur. Iya, lu bangun pagi, ya nyeduh kopi. Ya, kalau lu ngerokok sih nggak diwajibkan. Tapi kalau emang lu merokok silahkan. Kalau enggak lu bisa ke hal lain, lu bisa beli pisang goreng, pisang rebus, bebas gitu maksudnya. Untuk nyemil temen ini nyemil aja. Udah pagi-pagi lu tinggal nyapa temen-temen lu, tuh kan, sapa sama temen-temen. Nah, udah ngobrol, nikmatin hidup, lalu merenung terhadap diri sendiri. Oh, hari ini ngapain? Oh, ada pohon belum disiram, kita siramin yuk. Oke, selesai. Oh, habis itu apa lagi? Oh, gue ada kepikiran.
oh tagihan belum dibayar nih. Nah, itu kan berarti kan berpikir kan, Ya. gimana? Oh, gue punya perkebunan, gue punya tanaman nih. Ada nggak ya Apa orang? Axel mau beli tanaman ya, Sel? Tolong lu nih, gue lagi panen nih. Cuman kan nih tumbuhan gue nih udah banyak banget nih, gue mau bayar cicilan, mau nggak bayarin tanaman gue? Oh mau, dan Transaksi tuh terjadi. Transaksi. Kalau lagi habis kebunnya. Ya makanya kan nanam terus. Nggak usah. Kita gini, Sel, gue nggak ada duit nih buat bayar listrik. Kalau ada aja. Nah, udah bener belum? Udah bener, bisa juga, bener. bisa juga. Misalkan gini, kayak gue nge-nelfon lu nih, gitu. Sel, ini nih, jadi kan gue token listrik habis nih, gitu kan. Ini listrik udah bunyi-bunyi aja nih. Kalau emang ada bisa gak isiin dulu listrik. Entah kalau ada rezeki gue ganti lagi. Gue balikin. Yang penting apa, minjem duit boleh, nggak boleh apa minjem duit nggak dibalikin. Udah sederhana Nih, aja. sekarang gini, gue TF lu 200. Sekarang nih, lu type gue 200. Tapi lu ngomong ke depan, hidup ini butuh untuk bekerja. Kalian harus semangat, bekerja, dan gapai cita-cita kalian. Jangan jadi saya. Gue TF langsung. 200? Ya udah tinggal Coba bikin. ngomong. Gimana tadi kata-kata? Saya jadi pengangguran, jangan Enggak, jadi saya. ya, jangan jadi pengangguran, kejar mimpi kalian, kerja yang benar, kerja dengan tenang. Oke, buat teman-teman semua, bekerjalah dengan tenang, bekerja dengan semangat, jangan jadi pengangguran karena saya, karena kalau kalian kerja, ya kalian akan merasakan uang yang sangat banyak gitu. Jadi kerjalah, jangan jadi pengangguran, karena kalau orang semua nganggur kayak gue, ntar siapa yang beliin gue kopi? Kalau ada Axel kan enak, Axel kerja, ngasih gue duit. Nah, jadi gue duit beli kopi. Salah beres. Bukti tuh gue kasih lu 1-0. Lu kerja. Tapi lu ngelakuin itu karena gue udah bayar 200 kan? Lah kan karena lu ngomong mau ngasih 200. Iya, 200. Iya, nah lu kan kerja tuh. Heeh. Lu kan dapat duit tuh. Ya kan gue melakukan hal yang dari Nggak, udah sampai situ aja. Kalau nggak gue transfer. Ya udah, udah. stop. Axel kerja dapat duit 200. Berarti tadi lu sebutannya lu kerja nggak? Kagak ngomong. Itu kerjaan barusan. Gue ngasih lu kerjaan. Lu ngomong kayak gitu, gue bayar. Ya, Barusan itu lu kan kerja buat gue. Nah, itu kan sudut pandang. Kalau itu menganggap itu sebagai pekerjaan silakan. Buat gue tadi gue cuma ngomong doang, dikasih rezeki sama lu. Gue terima. Menolak rezeki nggak bagus. Buat orang-orang yang belajar programming. Habis itu dia disuruh bikin dong nih website. Ya kan? Buat mereka ya udah ini mah gampang karena mereka udah belajar. Nah, itu fungsi belajar, itu fungsi bekerja, itu fungsi kuliah yang tinggi. Agar pekerjaanmu terasa ringan, itu fungsi pengetahuan. Jadi kalau misalkan buat lu semua pekerjaan yang ada bosnya itu melelahkan, tandanya lu nggak bisa apa-apa, Ardan. Selain ngomong. Itu. Perang dunia ngikutin perang dunia. Gue mau pendapat dari seorang pengangguran tentang perang dunia ini. Menurut lu nih, apa yang akan terjadi nih menurut pengangguran? Ya hancur dunia. Emang dunia udah mau hancur, mau gimana? Ya semua tahu kalau perang dunia bakal hancur ya. Sekarang kira-kira tuh prosesnya bakal kayak gimana nih? Apa ya, yang harus kita lakukan? Perang, tembak-tembakan. Ya sekarang yang harus lakukan apa? Introspeksi diri, lakukan hal baik. Yang lu itu orang kagak usah baca berita, main Call of Duty nih, main PB juga tahu, rudal-rudalan, dadar. Maksud gua kalau misalkan perang dunia apa yang harus kita siapkan? Perbaikin diri. Udah fokus sama diri lu sendiri, jaga keluarga lu, beres ya kan. Kalau gue perbaikin diri tiba-tiba depan ada nuklir kagak ada gunanya. Ya emang lu mau perang, lu mau tembakin rudal lagi? Wah anjing nih rudal, perangnya kita kan gak ada. Untuk ekonominya, persiapan untuk politiknya, apa yang harus kita siapkan? Kagak ada. Politik bukan anggota DPR, ngapain ngurusin politik? Dan sekarang yang kita urusin apa keluarga kita DPR selamat? Kerja buat siapa? Buat negara sama rakyat. Ya, buat rakyat. Rakyatnya berarti harus ngerti dong apa yang dikerjain mereka. Lah kita juga ngerti. Oh, berarti dia kerjaannya nih. Ngapain jadi kita yang mikirin perang dunia? Nah, itu kan mikirin barusan lu bilang. Ngapain? Oh, berarti kita ngerti. Untuk ngerti, orang harus mikir. Lah ngerti cukup paham aja. Oh ya udah ya, urusan paham dia itu mikir. Harus mikir. Ya bukan, itu mah kan apa? Sudut 1 pandang. tambah 1 berapa? 2. Paham kan lu? Kagak Karena mikir apa? tapi langsung jawab. Kalau mikir 2 kali 2 udah ada emnya. Nah, udah ada emnya lu mikir. Lah itu udah ada emnya malu mikir. Nah, kalau udah ada emnya lu mikir. 1 tambah 1 orang mikir mah dongo. Orang tembak 1 tambah 1. 2 kali 2 mikir juga dongo itu. Ya itu kan berpikir. Gua kasih contoh lu berpikir. 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2? 4. Nggak mikir, jawab namanya. Enggak, tadi lu mikir karena lu udah tahu. gua kasih contoh, itu orang berpikir. Tapi lu mikir dulu baru lu tahu. Itu maksud gua. Jadi kalau misalkan lu mau paham tentang DPR, lu harus mikir dulu apa sih yang DPR lakukan. Berarti apa adanya DPR kalau gua harus mikirin? Ngapain ada DPR? Mereka juga mikir. Mereka mikir, kita mikir. Karena ini untuk kebersamaan. Lah kan dia dibayar buat mikir itu. Lah sekarang kita ngapain mikirin tugas DPR? Betul. Lu ibarat kata gini. Bukan mikirin tugasnya, enggak. Kita cuma supervise. Iya, sekarang ini uang gua nih, pajak gua nih, kemana? Itu butuh berpikir. Iya, menganalisa. Menganalisa itu butuh berpikir. Betul. Lah urusan perang. Salah kalau lu ngomong, ya ngapain kita mikirin DPR? Enggak, harus mikirin tetap karena kalau kita dibodoh-bodohin kita jadi nggak ngerti gitu. Kalau kita dibodoh-bodohin balik ke bodoh lu.
Lah ini dibodohin kita bodoh-bodohin balik. Ngapain lu bodoh lu sama lu? Beres urusan. Kecuali dia nembak kita. Ngopi dulu. Kan nggak mungkin kita tembak balik. Ngopi. Kalau cuma dikatain ngopi dulu. Dibodoh-bodohin kita bodohin balik dia. Iya udah. Siapa bodoh? Kalau misal. Kan gitu. Misal dibodoh-bodohin nih gitu. Menurut lu apa sih nganggur itu? Gini, ketika lu nganggur dalam konteks gini, ketika lu ada kerjaan, lebih baik lu kerja. Tapi ketika memang kerjaan itu lu menyiksa diri lu dan pada akhirnya lu merasa kepenatan dalam hidup, yang mending nganggur karena apa? Lu lebih rileks, lu bisa memahami arti kehidupan. Lu bisa introspeksi diri lu bisa jadi pengingat untuk teman-teman lu, stop dulu yuk, jangan terlalu capek. Kalau semua orang kerja, siapa yang ngasih tahu lu istirahat? Siapa coba? Kerja lagi. Menurut lu pemikir-pemikir di dunia ini, di hidup kita dari sejarah sampai sekarang itu semua nganggur? Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Mereka bisa kan berpikir, menulis, habis itu mereka kasih tahu tentang kedamaian hidup, makna hidup sambil bekerja. Tandanya apa? Dua hal bisa berjalan secara bersamaan, Ardan. Nah sekarang yang gue bingung, kenapa di pikiran lu nggak bisa tuh dua hal berjalan bersamaan? Kalau lu nganggur ya lu happy, kalau enggak ya enggak, udah. Ya kalau lu mau kerja aja, lah gue milih nganggur. Lu mau kerja aja, ya bebas aja. Kan juga bilang, gua aja yang nganggur, lu jangan, kan gua bilang gitu. Berarti kan apa konteksnya? Lu bisa kerja, gua bisa nganggur. Capek gua. Atau nih lu udah malas kerja, kasih ke gua, lu yang nganggur, nggak apa-apa gua yang kerja. Gitu. Beres aja. Yang penting apa? Tidak saling menjatuhkan. Kan gitu. Kayak tadi, lu capek, sel kerja, jangan kerja mulu lah, istirahat dulu. Lah kalau semua orang kerja, tapi kalau gua nggak ada duit, gua nggak bisa beliin lu rokok. Nah itu kan pentingnya berarti apa? Kalau selama kerja. Iya makanya selama ada yang kerja berarti pengangguran bakal tetap hidup. Lah kalau semuanya nganggur, siapa yang beliin kopi? Betul. Kalau semuanya kerja, siapa yang dibeliin kopi? Lu mau emang kerja duit lu buat diri lu sendiri kan nggak mungkin. Mau. Loh, kok konteks manusia sosialnya nggak ada berarti di situ. Ada. Kok rokok lu dari siapa? Dari lu. Lah karena gua nganggur. Enggak, itu tandanya dua hal bisa berjalan secara bersamaan. Nah, gua bisa memilih kapan gua milih diri gua bisa memilih kapan gua harus ngasih ke lu. Nah makanya kalau nggak ada gua kan nggak mungkin lu ngasih gua. Otaknya dipakai. Kalau gua punya rokok, nggak mungkin lu kasih gua rokok kan? Gua punya, lu nanya tadi lu kagak ada rokok. Lu inget gak dia ngomong apa? Kagak ada rokok nih. Nah itu. Kagak ada rokok. Emang nggak ada. Tadi gua mau beli rokok di warung. Cuma kayak warungnya nggak ada tuh rokok. Ya kan. Jadi gua beliin lu. Itu bukan karena lu minta, karena kasihan. Bukan, itu bridging. Jadi lu kan nggak mungkin nonton film. Ya bridging itu supaya lu dikasihanin. Supaya lu bisa menikmati. Lu ngamen, lu nggak minta, tapi lu minta dikasihanin. Lu nonton film nggak mungkin tiba-tiba tembak doang, mati selesai filmnya. Orang kasihan sama lu, Ardan. Itu tandanya bridging. Lu masa hidup cuma mau dikasihanin doang, Ardan. Lu nggak mau make something out of yourself. Itulah pentingnya attitude. Kita tahu. Itu bukan masalah attitude. Kalau gua nggak punya attitude, gua ngomong sel nggak punya rokok, gua bagi gue rokok gitu. Beda. Tahan banting, itu pentingnya disiplin. Tuh si Om lari tuh. Om lari Om. Olahraga ngapain ribet kerja? Orang olahraga sore-sore, kerja. Tahu kenapa olahraga sore-sore? Karena nganggur. Karena habis kerja. Loh kok karena habis nganggur lah. Orang kerja lari mah keder. Lagi kerja nih ngetik lari, ngapain? Kan habis. Beda, habis sama sedang itu beda. Itu dua diksi yang berbeda. Loh nganggur kata kerja bukan? Sekarang gini Ardan, gue penasaran ya. Orang tua lengkap? Alhamdulillah. Dulu ajaran orang tua lu tuh tentang kehidupan dewasa gitu, kedewasaan tuh apa sih? Ibadah aja yang bener, fokus sama akhirat, berbuat baik sama manusia, kelar. Dunia mau belakangan. Dunia belakangan? Belakangan. Banyak orang sekarang dunia diutamakan, yang akhir ditinggalkan. Ngapain capek-capek? Bukannya yang bagus itu seimbang. Betul. Dunia dan akhirat lu harus seimbang. Di dunia adalah ajang pembuktian lu siapa di hidup ini. Kalau lu fokus ke akhirat doang, dunianya kagak lu fokusin, kagak ada gunanya. Mereka juga kagak mau. Lalu ngapain aja di bumi, kan itu ajang lu pembuktian lu. Lu dikasih semua ajaran untuk lu lakuin, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Betul. Lu mau jawab apa? Prioritas. Gitu. Prioritas apa? Yes, di mana segala sesuatu itu kita harus prioritaskan dulu. Yang mana yang jadi prioritas kita? Itu pilihan kita. Ya udah, prioritas lu apa? Akhirat. Iya, udah nggak usah. Tapi kan ujian di bumi. Loh, bukan nggak usah. Ntar dulu. Maksud gua dunianya. Ntar dulu. Gua lagi prioritas gua dulu nih. Kan nggak mungkin. Berarti lu balik lagi tuh. Nih, gini, di atas nih. Lu di atas kan. Akhirat nih gitu kan, ngapain aja di bumi? Tar dulu gitu kan, tar dulu nih, gua ke bumi dulu ya. Ya udah, oh ada ujian, gak lihat gua, lah kan udah diingetin sama si Excel. Tar dulu nih,
Apa tadi pertanyaannya? Lu udah ngapain aja di bumi? Tar dulu. Iya. Bukannya kita Kan harus gini, fokus ke analog- akhirat. analog. Enggak, tar dulu. Bukannya kita harusnya fokus di akhirat. Gue sih fokus di akhirat. Gue fokus sama kalian loh. Lu ngomong ke malaikat gitu. Saya fokus ke Anda dan ke Tuhan yang sama loh. Tapi kan Tapi gini. di sini dibutuhkan talenta-talenta, berkat-berkat yang sudah diberikan di bumi. Kamu jadiin apa? Ntar dulu. Iya, Saya kan- nggak tahu tuh harus ujian kayak gitu. Kan udah dikasih tahu sama X. Lu jawab apa? Lah gue jawab gini, sekarang gini. Enggak, langsung aja direct. Lu jawab apa? Ya, ntar dulu. Ya udah nih ya, ya udah. Udah. Ya. Ntar dulu nih ya, gue mau ngomong dulu nih. Bakar rokok dulu deh. Tapi ya gue seneng sih, gue ngundang lu, gue bisa melihat perspektif pengangguran. Karena selama ini kan gue ngobrol sama orang-orang dengan Dunia kan, ya emang iya, bukan emang masalah isinya dunia, enggak. semua. Orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan itu nggak selalu duniawi. Ada hal-hal yang diketahui nggak selalu untuk duniawi, untuk mengasah pola pikir. Betul. Dan mengasah pola pikir itu bukan masalah duniawi. Betul. Itu bisa masalah spiritual. Iya, cuman Itu bisa kebanyakan masalah dunia jasmani juga dan sebagainya. lu kebanyakan minum aja enek kan. Kagak. Kebanyakan dunia juga enek. Kagak. Ya. Ya, itu Mas- bukan masalah dunia, pengetahuannya pengetahuan, duniawi ya duniawi. Sampai itu orang bukan nih kadang berbeda. merasa apa? Dirinya raja. Ya, Kagak ada yang dunia. merasa dirinya raja, hanya lu Apaan? punya pengetahuan yang banyak nggak selalu begitu. Iya, kalau punya Tapi pengetahuan ini, bagus. ya intinya gue Iya. menarik aja nih ngobrol sama lu dengan orang yang tidak butuh pengetahuan, tidak butuh pengetahuan pemasukan, sampai tidak kapanpun. butuh pekerjaan. Masukan butuh kan tadi butuh 200.000. Enggak, lu nggak ada yang masuk tadi, lu batu. 200.000 lu kan jadi Ya, masuk. anak lu dia tadi kan lu mau masukin ke sekolah. Iya. Lu gua kasih analogi yang sama nih, lu misalkan batu gua tetesin air, lu malah cipratannya kurang. Ya, emang begitu faktanya. Cipratnya Lah, tanaman lu gua siram. Kan faktanya begitu. Kagak, Penting bukan masuk fakta, 200.000. itu pilihan. Kan Kagak. pemasukan dapat 200.000. Masalah gini, gue cuma mau outro aja nih, mau udah gue udahin dan udah selesai cukup. Udah. Jadi gini, ya mengundang Ardan ini emang membuka pikiran dan menutup beberapa sel otak. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.